Bahkan malu bertanya pun di dalam soal kehidupan seks bisa sesat di ranjang. Weh. Oke, selamat datang. Ini adalah episode pertama di Nasehat Bapak bersama Bapak Istar Yuliadi. Weh. Selamat sore Bapak Istar. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi udah itu ya Pak, habis pijet keroan ya Pak. Kelihatannya lebih fresh gitu. Tradisi Jawa. Oke. Jangan meninggalkan tradisional. Kenapa ini namanya programnya Nasihat Bapak itu sebenarnya Pak, karena saya sebagai anak itu ngerasa nasihat-nasihat Bapak adalah yang membuat saya tumbuh baik, dan nasihat-nasihat itu yang juga saya sebarin ke teman-teman juga sih Pak. Makanya ini pengennya nasihat dari Bapak itu bisa menjadi nasihat lain untuk teman-teman juga yang nonton. Pokoknya jangan lupa pencet tombol subscribe karena ini subscribernya pasti baru dikit, dan buat kamu yang nonton pertama ini kami mengucapkan terima kasih ya Pak ya. Mungkin mau disapa dulu dong Pak. Iya. Apa kabar? Selamat sore kalian semua, dan mudah-mudahan ada manfaatnya kita saling memberi nasihat. Kalian butuh apa yang pengen saya nasihatkan, ada permasalahan yang mungkin bisa saya bantu untuk mencari solusi. Jadi kan yang penting sekarang itu how to find the solution. Ya, nah, ngedapet solusi, cara keluarnya itu bagaimana? Kan hidup sendiri itu sudah banyak ruwet toh. Pasti ini, banyak ya kan? ruwetnya. Keruwetan tuh mulai remaja, mulai dari dewasa, sampai pada orang tua, itu semuanya di dalam hidup tuh mesti ada keruwetan sendiri-sendiri. Nah, itulah mengapa perlu ada pendamping yang disebut dengan kadang-kadang penasehat. Penasehat. Pas banget nama programnya Nasihat Bapak, karena ini Pak Istar nih Bapak online buat kita. Jadi gini nih Pak Istar, karena akhir-akhir ini nih banyak banget yang bahas tentang love language sih. Itu di kalangan saya tuh kayak teman-teman tuh kayak love language lu apa sih? Ya kayak sekarang orang mau PDKT itu katanya harus tahu love language-nya apa. Tapi kalau menurut Bapak sendiri apa sih Pak love language gitu, kan maksudnya Bapak lebih pakar cinta gitu. Ya, jadi love language itu ini bagaimana untuk mengaktualisasikan dengan satu wujud, baik itu perkataan, perbuatan, atau suatu sign and symptom. Jadi tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala. Jadi kalau misalnya kalian naksir seseorang, itu kan mesti kalian akan mempunyai suatu tanda. Ya kan, tanda-tanda kalau naksir, dan ada gejala-gejala nih, mau mendekat dan sebagainya kepada mereka gitu, yang Anda dekati itu. Dan tentu karena ingin mendekati itu, maka mau tidak mau kalian harus mempelajari apa sih kesukaannya. Dia itu sukanya apa sih? Mungkin ya, mungkin love language-nya itu dengan diberikan makanan kecil, bunga. Nah, makanya jangan heran makanan kecil tuh kuaci tuh Pak. Kuaci sama ini kalau ikan asin yang teri lah. Jadi nanti yang kecil-kecil gitu ya. Nah, terus jadi dengan demikian orang itu akan mendapatkan sentuhan. Pertama kali seseorang itu tertarik itu apa? The first impression. Kesan pertama. Ya, the first impression itu akan membekas. Dan kesan pertama yang kita lontarkan itu adalah love language. Berarti ketika orang jatuh cinta pada pandangan pertama itu juga termasuk ciri-ciri love language-nya dia dong? Iya, misalnya. Misalnya ada namanya Firman gitu aja lah ya. Namanya Firman itu Firman itu orangnya cool. Nah, itu love language-nya dengan body language dalam menyatakannya itu dengan cool, cuek. Tapi ini justru akan menarik beberapa anak gadis yang suka pada orang-orang yang tidak banyak bicara, tidak banyak gerak, tidak atraktif.
Oh, Ya. pokoknya suka yang cool lah ya. Pak? Nah, demikian juga nanti ada juga cewek yang sukanya itu love language-nya itu dengan perbuatan. Apa tuh Pak namanya? Misalnya ya apa namanya action. Action. Dengan suatu action. Nah, action ini bisa misalnya dia mengatakan apa namanya itu mendekati, kemudian mengajak berbincang. Nah, dia lalu timbul impresi, wah anak ini mempunyai keberanian. Nah, achievement, keberanian untuk mendekati saya. Berarti apa? Ini orang ini mempunyai apa namanya? Spirit. Semangat yang hebat untuk meraih apa yang dia inginkan. Nyatanya dia berani. Tidak, kalau dalam bahasa Jawanya itu tidak imbas-imbis gitu. Oh iya. Kayak maju mundur, maju mundur, maju ibarat mundur. katanya itu kayak tegas gitu ya. Ya, ada yang suka begitu, ya. Ada juga yang misalnya itu, ya, dengan suatu quality time. Nah, jadi misalnya orang itu sukanya kalau bertemu itu bicara yang berkualitas. Nah, bicara yang berbobot. Nah, Kecerdasannya ya Pak. Nah, mungkin dia akan mencari. Wah, ini cowok ini bisa nggak nih untuk masa depan gue? Nah, ngobrol nyambung nggak buat nih? sandaran saya. Nah, ini jaka sembung bawa golok. Apa tuh bro? Udah nggak nyambung, goblok. Nah, jaga sembung bawa goblok. Goloknya ketinggalan. Nah, jadi dengan demikian apa? Orang itu smart itu juga merupakan suatu daya tarik tersendiri. Ada wanita-wanita yang sangat tertarik. Ini nggak cakep, ya. Tapi pinter. Tapi dia smart. Pantesan dia pacaran sama guru les ya? Nah, misalnya gitu. Nah, itu yang atau misalnya dia dengan action juru masak, pantesan dia masak dengan chef, pacaran dengan chef. Karena Gitu. dia mungkin itu tapi termasuk itu nggak Pak? Misalnya kayak ada orang yang suka dia jago masak, jago main musik gitu, itu termasuk. Oh iya, love language. Jadi ada orang yang apa namanya, sense-nya itu di situ. Sekarang jangan mensepelekan sesuatu yang misalnya masak. Masak itu sekarang chef itu gajinya, penghasilannya. Nah, lalu misalnya musik, coba yang berhasil seperti apa. Nah, kita kan harus tahu itu dan kita menghargai bahwa sekarang itu dia smart di bidang itu. Jangan meremehkan profesi apapun. Nah, gitu loh. Jangan meremehkan profesi apapun, itu pesan saya, ya. Dan bahwa selera setiap individu itu berbeda. Ada yang senang dengan action, kemudian ada yang senang dengan quality time, ada yang senang dengan apa namanya itu kata-kata. Nah, Digombalin. affirmation. Affirmation. Ya. Act of affirmation ya. Word of affirmation. Nah, jadi dengan kata-kata, ya. Ya meskipun itu kadang-kadang gombalnya keluar, ya. Tapi kan ada orang yang senang banget kalau digombalin. Kalau tanpa gombal itu katanya tidak Hambar. lengkap lah ya, Yeah. hambar gitu. Nah, lalu kalau sudah demikian tuh maka disinilah variabel kemacam-macaman orang, ya, kemacam-macaman orang itu bahwa kita tidak boleh terpaku nanti takut nggak berani tampil. Apa kemampuan saya? We have to show up. Ya. Oke. Kita harus menunjukkan apa yang ada pada diri kita. Saya itu pinter cerita kok. Nah, saya itu pinter nyanyi. Saya pinter main saxophone. Nah, itu. Berarti menunjukkan kelebihan gitu Pak. Nah, Itu waktu pertama ketemu atau gimana? kalau kesan pertama itu mesti melalui sensor. Sensor itu apa? Mata. Indra. Nah, melalui panca indera. Nah, hati-hati pada pandangan pertama.
Nah, ada juga yang pada the first impression itu nggak tertarik sama sekali. Firman itu toh yang namanya Firman gitu. Ternyata Gendut. ini ya udah gendut nggak cakep lagi. Tapi ceweknya cantik. Itu dia. Itu karena apa? Ada mempunyai apa? Love language. Nah, itu jadi kemenangannya itu tadi termasuk dengan word affirmation-nya tadi menggombalinya itu bener, bisa untuk apa namanya memberikan suatu the first impression, kesan pertama itu. Hati-hati. Memang kadang-kadang kesan pertama itu tidak menggoda. Tapi ada yang kesan pertama itu sangat menggoda. Ini ya. Nah, selanjutnya terserah Anda gitu loh. Bagaimana mengembangkan hasil godaan, hasil tergoda, hasil penggoda tadi, ya kan? Pak, tapi kalau misalnya kan tadi Bapak ngomong ada yang tergoda, ada yang nggak tergoda. Kalau yang tergoda itu berarti kalau tergoda itu love language-nya itu dong, Pak. Secara sensorik tadi ya. Pertama, Apa ya? Kalau fisik itu apa, Pak? Namanya ada ya? Istilah love language-nya apa itu? body. Physical. Iya, physical ya? Ada physical language touch. ya. Jadi physical touch. Nah, kalau physical touch lain lagi. Oh. Physical touch itu Misalnya kayak ngelendot-ngelendot nah, gitu ya, itu Pak? setelah beberapa saat. Oh. Nah, setelah kenal beberapa saat, ya, misalnya nih, kalau saya contohkan dalam parenting, nah, dalam pengasuhan anak, itu physical touch itu ternyata mereka juga banyak yang memerlukan gitu loh, ya, banyak memerlukan, bisa apa namanya dipeluk, ya, bisa dipeluk, kemudian apa namanya itu kadang-kadang minta sambil duduk itu istilahnya kalau Jawa itu dirangkul. Itu kan touching. Nah, touching itu perlu. Ya kalau jalan digandeng tangannya. Itu beberapa saat kita bicara tentang apa namanya physical touch-nya. Touch. Nah, lain halnya kalau nanti bicara tentang apa namanya kebolehan itu lain lagi keyakinan masing-masing. Nah ini orang tua anak kan jelas boleh. Yes. Ada kan orang tua yang sama sekali tidak pernah meluk anaknya. Pak, tapi orang tua ke anak tuh juga ada love language ya, Pak? Oh ada. Oh, ya. tapi itu cuma sama pasangan gitu. Ya jadi gini, Mas, Bapak itu apa namanya dikit-dikit ada penelitian dikit ya. Boleh dong sambil dibaca, Pak. Saya ini ya. Saya penelitian apa namanya pada 22 mahasiswa. Ya, 22 mahasiswa saya itu saya observasi tentang saya minta untuk menjawab tentang love language. Ya, memang belum banyak karena ini nanti akan dikembangkan, ini baru penelitian awal itu. Ya, ternyata yang paling banyak 42,9% itu orang tua dengan anak itu sangat membutuhkan quality time. Nah, jadi sekarang itu, Mas, orang tua itu sepertinya kehabisan waktu untuk anak-anaknya. Karena keadaan mungkin harus bekerja, mencukupi kebutuhan, ya, apa namanya untuk rumah tangga, untuk berobat, untuk bersosial dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang itu anak itu sampai sebegitunya menginginkan. Jadi persentase yang terbesar itu di sini saya hitung itu adalah 42,9%. Yang menginginkan quality time. Ya. Jadi misalnya benar-benar kalau hari Sabtu itu ada waktu untuk orang tuanya, untuk anak-anaknya. Wah, Mas Bayu tuh. Ya, terus terang diajak meskipun itu diajak untuk berkeliling kota saja. Nah, meskipun itu diajak wedangan saja setiap malam minggu, meskipun itu diajak soto, ya. Seperti saya waktu didik
Anak-anak. kalian habis Jumatan Pasti makan. mesti makan siang bareng. Tapi rutinitas itu sekarang mulai memudar ya. Pak? Mulai memudar karena Karena sibuk. masing-masing sudah Iya, iya, sibuk iya. dengan kehidupannya sendiri. Sudah jarang kita bisa kebersamaan. Karena apa? Anak-anak saya sudah mulai dewasa, sudah ada yang berumah tangga, sudah ada yang harus kerja, dia diatur waktu oleh perusahaannya dan sebagainya. Nah ini yang menyebabkan adanya gangguan quality time. Tapi secara keseluruhan mereka ternyata senang ada waktu khusus untuk anak itu. Pak, tapi kan ada juga anak yang, aduh, orang tua aku cerewet kemana-mana aku diikutin apa. Nah, itu berarti love language-nya Bukan di situ. Nih, lalu persentase kedua ini Mas. Persentase kedua yang banyak itu adalah word of affirmation tadi. Oke. Ya, word of affirmation. Jadi anak-anak itu memerlukan apa? Ekspresi kata-kata. Nasihat. Nah, ekspresi kata-kata dari orang tuanya. Ada waktu ngobrol, listening. Ada Listening session. Skill, listening skill, ya. Listening skill. Ada yang kepandaian menjadi pendengar yang baik dari anaknya. Artinya pendengar yang aktif. Nah, artinya apa? Kalau siap mendengarkan keluhan anaknya, itu kalau bisa sudah harus bisa menganalisis apa yang disampaikan anak, punya waktu untuk berdiskusi dan mencarikan solusi, membantu. Nah, kalau Sarah Butejo berpikir solutif. Pak, tapi kan Itu. berarti kalau anaknya curhat tuh sebaiknya kan ada yang marahin nih Pak. Mungkin ada yang akhirnya anak itu malas curhat sama Nah, itu di situ. yang benar gimana sih Pak? Kan Gini. mungkin Bapak misalnya nih Pak, aku cerita Pak kemarin maaf Pak aku habis ciuman gitu kan, mesti kan ya Bapak rasanya pengen nasihatin jangan gitu nanti kebablasan gitu. Nah itu sebaiknya sebagai orang tua tuh gimana Pak? Kalau anaknya udah berani terbuka gitu, seharusnya orang tua gimana? Ya. Menjadikan posisinya itu di mana gitu? Ya. Jadi setiap akan melakukan suatu diskusi, apakah kita itu in a good time, and in a right time, pada Bedanya apa waktu tuh? yang tepat, pada waktu yang baik. Nah, In a good place too. itu. Nah, iya karena apa? Misalnya bapakmu itu baru pulang kerja. Nah, udah dikatakan, diajak ngomong yang begini. Ya nggak bisa lah. Ya kan? Dia mesti akan memberikan sesuatu yang di luar ekspektasi Anda. Nah, karena apa? You are not in a good time. Not in a right time. Nah itu hati-hati. Jadi kita orang tua pun ketika memberi nasihat pada anaknya, anak saya itu kiranya sedang bisa menerima enggak ya omongan saya. Nah itu kita sama-sama bijak jadi. Jadi mengerti keadaan lah ya Pak. Nah itu nanti kalau kita bicara lain topik itu namanya keberfungsian masing-masing anggota keluarga. Nah, jadi ngertilah masing-masing kita itu bahwa menjadi anak itu harus bagaimana, menjadi orang tua itu harus bagaimana, gitu Mas. Ya, jadi banyak sekali yang merasa itu. Nah, kadang-kadang ada juga tipikal orang tua yang udah itu mamah, urusannya mamah, ya menganggap itu domestik. Nah. Padahal sebenarnya belum tentu, ya, belum tentu anak ini butuh nasihat dari mama. Dia hanya pengen untuk bisa ngomong sama papanya. Ya, papaku kok bisanya kok ngomong sama orang lain sih? Kalau banyak sama orang lain kok bisa bicara banyak. Tapi ketika sama anaknya, kok dikit-dikit. Nah. Kok jadi malas-malesan, what's wrong gitu loh. Saya kan anaknya. Pak, tapi kalau anaknya beda kelamin, misalnya bapak ngobrol sama anak cewek, dia mungkin masalahnya itu bisanya diobrolin sama ibunya gitu, gimana kalau itu Pak? Tapi dia tetap tanya gitu sama bapaknya? Enggak masalah, sebetulnya gender itu kan fungsi sosial.
Ya, jadi kalau orang tuanya itu mengerti tentang peran gender, mau bicara apapun kalau itu kehidupan sosial dan ilmu, nggak ada halangannya dengan orang tua. Nah, mungkin kalau teknis seperti waktu adikmu misalnya, itu menstruasi. Ya. Nah, bapak hanya mengundang, ini kamu sudah dewasa secara biologis. Begini. Nah, tentang nanti bagaimana ganti pembalut, ini tanya mama. Oh. Nah, Tapi ini kan gitu. Bapak sebagai seksolog juga ya Pak. Tapi kalau buat orang tua di luar sana yang mungkin nuwun sewu misalnya kayak ibunya itu udah nggak ada gitu Pak. Terus dia cuman satu-satunya tempat untuk bertanya cuman bapaknya. Nah itu bapaknya nggak paham nih Pak tentang apakah ya harus belajar bahwa menstruasi itu gimana atau gimana Pak? Maksudnya orang tua di luar sana yang mungkin dengerin ini ya, kayak selama maaf ya, kalau selama masih bisa membaca, bisa punya HP, entah itu kan cari bisa informasi. belajar. Oke. Ya Berarti kan? harus belajar ya poinnya. Itu. Jadi siapapun di umur berapapun itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sehingga apa? Ini yang dinamakan kita itu mengikuti akselerasi anak. Kalau orang tua itu tidak mengikuti akselerasi kecepatan anak berpikir, teknologi yang dikuasai anak, era digitalisasi yang dikuasai anak, ya kita jadi bengong. Orang tua yang ketinggalan Zaman. kereta gitu. Ya, itu. Oke. Jadi jangan nganggep jadi orang tua itu juga gampang. Kenapa tuh Pak? Itu banyak tugasnya. Tidak boleh berhenti hanya dari pengalaman saya tuh kan orang tuamu, kamu harus gini. Oh enggak, sekarang enggak bisa. Tidak bisa Pak. Ini ada penelitian begini. Nah anak itu kan sekarang udah bisa gini. Pak, tapi selama Bapak hidup mendidik anak-anak ini pernah nggak tuh Pak kayak mengalami kayak, duh kok aku nggak tahu ternyata zaman sekarang tuh kayak gitu ya? Pernah nggak Pak? Apa momen apa yang Bapak kayak misalnya kayak nggak mungkin dong dulu ada nun sewu kayak orang mengakses porno lewat handphone zamannya Bapak kan mungkin nggak ada gitu orang harus stensilan. Iya, Baca buku stensilan. ibaratnya kan kayak gitu ya. Maksudnya apa sih Pak momen yang bikin Bapak sempat kayak aduh, aku harus belajar lagi nih tentang ini ternyata anak muda zaman sekarang permasalahannya ini apa Pak momen? Ingat nggak Bapak yang kayak membekas? Digitalisasi. Era digital ini kan mau tidak mau Bapak harus bertanya. Bagaimana cara membuka laptop, bagaimana cara membuka HP. Kayak semalam Bapak nggak tahu cara silent itu. Cara untuk silent yang ini kok kacau begini HP yang satunya ini saya nggak mudeng, saya dituntun satu-satu, nggak masalah. Jadi jangan malu bertanya. Jadi eranya itu jangan istilahnya gudel nusu kebu. Sekarang bisa saja kebun nusu gudel dalam beberapa hal. Itu mungkin teman-teman yang nggak tahu artinya apa. Oh gini, jadi tidak harus anak itu selalu mengikuti orang tua lah. Kalau orang tuanya tidak mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau anaknya mengikuti perkembangan zaman, orang tuanya belajar dari anaknya. Nah gitu loh. Ini bagaimana ya mengakses ini. Berarti orang tua nggak boleh gengsi tanya ke anak. Oh nggak bisa. Kalau di dalam hal belajar itu nggak ada tua muda. Hidup kehidupan. Yes. Itu jangan sampai malu bertanya. Bahkan malu bertanya pun di dalam soal kehidupan seks bisa sesat di ranjang. Weh, malu bertanya sesat di ranjang. Nah, kita kan dari tadi udah bahas tentang love language ya Pak. Ya. Ternyata benar. Saya ada beberapa apa-apa. hal. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan biar tuntas ya. Yang terbanyak tadi quality time orang tua anak yang pengen ke orang tua itu. Kemudian word of affirmation. Ya, ini. Kemudian yang ketiga yang dipingini anak itu adalah physical touch. Nah, yang seperti tadi kita ya bahas. dipeluk tadi, kemudian disayang, dirangkul. Kalau orang tuanya kan nggak ada masalah. Ya kan ada seneng kalau jalan di mall, ini yuk jalan yuk dirangkul gitu kan anaknya nggak ada masalah gitu loh ya. Nah itu kenapa bukan suatu menunjukkan kemesraan yang gini sama anaknya kok gitu gelandot. Memang ada yang senang begitu. Nah kemudian yang ini quality time dengan action itu sama persentasenya 4,8%.
Ya, itu. Berarti Jadi dengan perbuatan ya, dengan kata-kata, kemudian apa namanya dengan maaf, quality time-nya tadi yang paling tinggi, kemudian 44% action ya tadi? 4,8% ya. Oke ya, itu yang ingin saya sampaikan pada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ada physical Pasti ada. touch, word of affirmation, quality time ya. Kemudian lebih didengarkan. Itu juga ada yang memilih itu. Saya itu pengen sekali menjadi anak itu didengarkanlah sama orang tua saya gitu loh. Tidak dianggap anak kecil, tidak dianggap serba tidak tahu gitu. Padahal saya perlu ini didengarkan pendapat saya, mungkin saja benar. Nah, gitu ya. Jadi itulah mencari suatu keseimbangan. Sip. Jadi love language ini bukan hanya ada di pasangan juga. Maksudnya kayak bukan hanya saya ke pasangan, ternyata juga anak ke orang tua tuh pasti juga ada love language. Iya. Aku jujur baru tahu, Pak. Jadi ternyata ya emang bener sih selama saya dibesarkan Bapak ini emang Bapak menjadi teman cerita terbaik sih. Walaupun Bapak kadang dulu marah, kadang ini, tapi Bapak sangat pencerita pendengar yang baik, karena Bapak nggak pernah marah. Sampai akhirnya anak-anak pun terbuka ya Pak sama Bapak, nggak pernah. Iya. Tapi jujur pengen tanya sih Pak, mungkin terakhir nih Pak, pengen tanya kayak Bapak pernah kayak anak-anak cerita itu seterbuka itu tuh Bapak kecewa atau malah Bapak seneng Pak? Ternyata Bapak sukses menjadi orang tua yang menjadi temannya gitu. Kalau saya malah senang gitu. Artinya apa? Apapun yang mereka kerjakan itu ternyata banyak orang tua yang tidak tahu. Ya kan? Nah, dan itu sesuai dengan yang sering saya sampaikan kepada audiens saya, pendengar-pendengar saya itu bahwa jangan selalu menganggap anak kita itu anak manis. Ya. Jadi itulah, oh ternyata ya anak saya yang saya anggap begini-begini badala. Cilup badala. Ada beberapa yang membuat kadang-kadang dalam hati marah, tetapi sudah terjadi dan itu juga sudah mungkin kesalahan orang tua ya, dan ini mungkin karena ada suatu gangguan tumbuh kembang. Nah itu harus kita kalau saya malah jadi bahan kajian. Nah, bahan kajian untuk bagaimana menjadi lebih baik ke depannya. Besok kalau mendidik anakmu begini loh. Anda sendiri kan sudah mengalami begini toh. Nah, tidak boleh orang itu selalu terokupasi masa lalu, terpaku dengan masa lalu yang sudah terjadi. Ya, tidak boleh dijadikan alasan soalnya saya itu tumbuh dari keluarga begini, tumbuh dari gini-gini. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, filsafatnya itu seperti kaktus. Tumbuh di apa Pak? Padang pasir. Bisa tumbuh di padang pasir ya? Nah, kaktus itu ya, coba lihat di padang pasir itu gurun ya. Kaktus itu kan tumbuh tegar. Ya. Meskipun badai, angin, malam hari dinginnya kayak apa? Kekeringan. Siang panasnya kayak apa? Debunya kayak apa? Tapi dia tegar, tumbuh dengan duri-durinya yang berani melawan hewan-hewan yang akan merusak dirinya. Nah, ini kan bisa dimasukin TikTok Pak. Itu. Ada kata-kata bagus ini. Gitu ya. Keren. Terima kasih buat Pak Istar. Ya, sama-sama. Ini adalah episode pertama di program Nasihat Bapak. Nasihat Bapak, kita tosnya gini aja Pak. Terima kasih buat Pak Istar. Buat teman-teman jangan lupa subscribe. Jangan lupa kalau ada pertanyaan buat Bapak nanti tinggal komen di bawah. Teman-teman mau tanya apa? Jangan lupa juga follow Instagram @istaryuliadi dan saya @firmanrafiandi. Sampai jumpa di episode berikutnya Nasihat Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yes.